Hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antar negara dan subjek hukum internasional privat yang berkaitan dengan hubungan hukum yang melibatkan subjek hukum pribadi lintas negara. Hukum keluarga lintas negara tidak termasuk ruang lingkup hukum internasional publik. Manfaatnya adalah menjamin keteraturan dan kepastian dalam hubungan internasional dan bagi Indonesia menjadi acuan dalam penyelesaian sengketa antar wilayah PBB dibentuk pasca Perang Dunia untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Sementara Treaty of Westphalia 1648 dianggap sebagai awal lahirnya sistem negara berdaulat dalam sistem hukum internasional. Salah satu sumber hukum internasional yang diakui Statuta Mahkamah Internasional adalah kebiasaan internasional. Hakikat hukum internasional. Definisi hukum internasional adalah mengatur hubungan antar negara atau subjek hukum internasional, publik ataupun privat. Istilah lain hukum bangsa-bangsa kini lebih dikenal dengan hukum internasional publik atau public international law. Subjek hukum non-negara seperti organisasi internasional PBB, WTO, individu, Vatikan, beligeransi, perusahaan transnasional. Kemudian pembagiannya hukum humaniter, laut, HAM, ekonomi, dan luar angkasa. Rule of law dan rule of war. Rule of law adalah supremasi hukum sebagai fondasi perdamaian dan stabilitas pasca konflik. Kemudian rule of war atau HHI adalah norma global yang membatasi konflik untuk melindungi sipil, mengatur hak dan batasan perang. Kemudian manfaat adalah stabilitas transparansi hukum, kemudian kepatuhan norma internasional, dan perlindungan HAM. Sifat dan perwujudan hukum internasional. Sifat dari hukum internasional sendiri adalah koordinatif, yaitu tidak hierarkis atau memaksa seperti hukum nasional. PBB itu hanya memiliki batasan wewenang. Kemudian bagaimana dengan perwujudan ataupun ruang lingkup? Yang pertama, bilateral, itu mengikat dua negara, kemudian regional itu mengikat satu kawasan seperti contohnya ASEAN, kemudian multilateral itu mengikat banyak negara seperti hampir seluruh anggota PBB, kemudian universal itu berlaku untuk semua negara. Status hukum internasional. Menurut Augustine, hukum internasional itu bukan disebut hukum sejati karena tidak mempunyai badan legislatif dan unsur pemaksaan. Kemudian menurut Oppenheim, hukum internasional adalah hukum sejati karena memenuhi 3 unsur. Yang pertama, banyak aturan yang ditemukan, contohnya hukum laut PBB. Kemudian yang kedua, ada masyarakat internasional. Dan yang ketiga, ada jaminan pelaksanaan seperti sanksi, satisfaction, compensation, dan reparation. Sumber hukum internasional. Yang pertama, perjanjian internasional ataupun traktat. Itu alat kerjasama, istilah lainnya seperti konvensi, protokol, statuta, dan lain sebagainya. Kemudian prinsip yang terkandung adalah pacta sunt servanda, yaitu wajib ditaati, dan voluntary itu secara sukarela. Kemudian batal jika melanggar jus cogens, yaitu norma fundamental. Yang kedua adalah kebiasaan internasional atau customary law. Jadi praktik ini ataupun praktik negara yang berulang dan dapat diterima sebagai hukum. Adapun unsurnya yaitu faktual, yaitu umum dan konsisten, kemudian psikologis atau opinio juris, keyakinan bahwa itu kewajiban hukum. Dapat berubah jika ada praktik baru yang didukung oleh opinio juris. Kemudian yang ketiga ada prinsip hukum umum atau general principles. Ini diperkenakan oleh statuta PCIG dalam mencegah non-liquid. Contoh prinsip yaitu good faith, res judicata, nebis in idem. Yang terakhir adalah putusan pengadilan atau jurisprudensi. Hal ini diatur dalam subsidiary pasal 38 Statuta MI dengan tidak menciptakan hukum baru. Kemudian putusannya berulang dapat membentuk kebiasaan. Untuk contoh inovasinya Anglo-Norwegian Fisheries Case. Sumber hukum internasional terbagi menjadi 2, yaitu material dan formil. Untuk material itu faktor sosial, politik, praktik negara. Kemudian untuk formal atau formil itu merupakan bentuk resmi hukum, yaitu seperti traktat, kebiasaan internasional, putusan pengadilan, ajaran ahli, keputusan organisasi internasional. Kemudian pada pasal 38 ayat 1 Statuta ICJ, yang pertama perjanjian internasional, yang kedua kebiasaan internasional, yang ketiga prinsip hukum umum, yang keempat putusan dan pendapat ahli sebagai pelengkap. Kemudian ICJ Statute. Pada Chapter 1, pasal 2 sampai dengan 33 menyatakan 15 hakim independen masa jabatan 9 tahun dipilih MA dan DKPBB berkedudukan di Den Haag. Kemudian chapter 2 pada pasal 34 dan sampai dengan 38 hanya negara yang dapat menggugat
memuat sumber hukum pada pasal 38. Kemudian chapter 3 pada pasal 39 sampai dengan 64 yang berisi tentang bahasa Inggris dan Prancis, pengajuan lisan atau tulis, tindakan sementara, putusan final dan mengikat. Kemudian pada chapter 4 pasal 65 sampai dengan 68 berisi tentang pendapat nasihat yang tidak mengikat. Kemudian chapter 5 pasal 69 sampai dengan 70 prosedur amandemen melalui piagam PBB. Sejarah perkembangan hukum internasional. Yang pertama, masa kuno. Pada masa ini adalah awal konsep dasar hubungan antar negara dengan lahirnya Mesopotamia, Yunani, kemudian Romawi. Kemudian adanya perjanjian damai seperti diplomasi, perlakuan tawanan perang. Kemudian munculnya prinsip jus gentium atau hukum antar bangsa. Pada abad pertengahan, hukum internasional itu belum terbentuk secara formal. Gereja masih berperan penting dalam diplomasi dan perdamaian. Kemudian muncul ide keadilan dan moral universal. Pada masa pengaruh Islam atau hukum Islam, pada masa ini, konsep hubungan damai atau state relation, perlindungan tawanan perang, perdagangan antar wilayah, prinsip kemanusiaan. Kemudian, Renaissance dan negara modern di abad ke-15 sampai dengan 16. Pada masa ini lahir sistem politik dan hukum berdaulat antar negara atau kedaulatan dengan tokoh penting Jean Bodin. Kemudian hubungan antar negara makin kompleks seperti adanya diplomasi, perang, perjanjian. Kemudian pemikiran Hugo Grotius. Hugo merupakan bapak hukum internasional yang menulis De Juro Belli Ac Pacis yang menegaskan hukum internasional itu bersifat universal, mengatur antar negara secara rasional dan etis. Selanjutnya, Perjanjian Westphalia di tahun 1648 di mana mengakhiri perang 30 tahun dengan melahirkan sistem negara bangsa modern. Prinsipnya, kedaulatan, kesetaraan negara, non-intervensi urusan dalam negeri. Kemudian abad 18 sampai dengan 19. Setelah Napoleon, muncul Kongres Wina yang memperkuat diplomasi dan keseimbangan kekuasaan. Kemudian muncul juga perjanjian seperti perjanjian multilateral, hukum laut, perang, dan netralis. Akhir abad 19 sampai dengan awal abad 20. Masa ini ditandai dengan Konvensi Den Haag pada tahun 1899 sampai dengan 1907 yang dijadikan dasar hukum perang modern dengan pengaturan yang pertama penyelesaian sengketa internasional, yang kedua perlindungan korban perang, yang ketiga larangan senjata tertentu dan arbitrase internasional. Kemudian Liga Bangsa-Bangsa di tahun 1919 sampai dengan 1945. Ini menjaga perdamaian dunia tapi gagal karena lemahnya struktur perang dunia kedua. Kemudian periode Perserikatan Bangsa-Bangsa 1945 sampai dengan sekarang. Berdirinya PBB itu menggantikan LBB, di mana hukum internasional modern berkembang pesat. Seperti adanya Piagam PBB 1945 yang dijadikan dasar hukum internasional modern, kemudian pembentukan ICJ, ILO, WHO, IMF, UNESCO, dan lain sebagainya. Kemudian terfokuskan pada hak asasi manusia, keamanan global, dan perdamaian dunia. Subjek hukum internasional. Adapun pengertian dari subjek hukum internasional adalah pihak yang memiliki hak dan kewajiban dalam hukum internasional serta memenuhi syarat tertentu. Macam-macam subjek hukum, yang pertama adalah negara. Negara itu merupakan subjek utama dan tetap hukum internasional, harus memenuhi syarat Konvensi Montevideo 1933, yakni wilayah, rakyat, pemerintahan, dan kemampuan menjalin hubungan internasional. Contoh Indonesia, Malaysia, Amerika Serikat, dan Inggris. Kemudian yang kedua, organisasi internasional. Anggotanya negara berdaulat, dibentuk lewat perjanjian antar pemerintah untuk tujuan internasional. Contoh PBB, ASEAN, WHO, IMF. Kemudian NGO atau Non-Government Organization. Ini adalah lembaga independen, jadi tidak mewakili pemerintah, kemudian fokus isu kemanusiaan atau lingkungan. Contoh Greenpeace, Doctors Without Borders atau MSF. Kemudian individu. Ini diakui terbatas sebagai subjek dapat dimintai tanggung jawab atas pelanggaran internasional. Contohnya genosida, perang, kemanusiaan. Contoh Ahmed Omar Al-Bashir. Kelima, Organisasi Kemanusiaan Internasional atau International Committee of the Red Cross (ICRC), yang itu lembaga netral yang melindungi korban perang dan tawanan. Kemudian yang keenam, bangsa yang memperjuangkan kemerdekaan atau National Liberation Movement.
Ini berjuang sendiri untuk menentukan nasib atau self-determination. Contoh PLO dan SWAPO. Kemudian belligerent atau pemberontak. Ini adalah kelompok bersenjata melawan pemerintah sah, diakui jika dipenuhi syarat hukum perang. Contoh FARC di Kolombia, pihak pemberontak perang sipil Amerika Serikat.